Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pentingnya mendidik bersama. Bersama yang dimaksud adalah sekolah dan rumah, atau orang tua dan guru di sekolah. Nanti saksikan ya, apa sih pentingnya sebetulnya terutama di masa pandemi ini. Usia dini dikatakan sebagai usia emas. Kenapa dikatakan usia emas? Karena dalam usia dini pada jenjang tersebut anak sangat luas untuk dibentuk karakternya. Jadi ditanamkan atau diberikan bibit karakter yang baik supaya ketika nanti masuk ke jenjang dasar atau menengah di sekolah dasar atau sekolah menengah, anak sudah punya karakter yang kuat menjadi dasar dia, baik karakter religi, karakter sosial, karakter belajar. Nah, itu adalah hal-hal yang ditanamkan dalam pendidikan anak usia dini. Contoh kecil, kita sering abai dalam satu kata bahagia. Kenapa dengan kata tersebut? Karena dalam pikiran kita kadang bahagia itu berarti memberikan apa yang anak inginkan. Tapi kita lupa bahwa ada hal yang tidak atau yang luput dari kita. Contoh, memberikan anak yang dibutuhkannya. Memberikan sesuatu hal yang dibutuhkan oleh anak, yaitu bahagia. Bahagia itu bukan berarti kita memberikan berbagai macam mainan. Bukan seperti itu. Tapi dalam pendidikan anak usia dini, yang dimaksud dengan bahagia adalah memberikan rasa bahagia dalam setiap momen atau dalam setiap kehidupan anak. Itu penting sekali kata bahagia itu. Kenapa? Karena misalkan saya ambil contoh di Finlandia. Di Finlandia bahagia itu masuk ke dalam strategi mengajar di Finlandia, di sekolah-sekolah Finlandia. Karena ketika seorang anak bahagia, tentu dia akan mau atau melaksanakan segala sesuatunya dengan lapang dada, dengan penuh keriangan, dengan maksimal tentunya. Kita sering lupa karena kita terbiasa ketika kita minta anak belajar, kita memaksakan apa yang kita inginkan. Kita paksakan dalam pendidikan anak itu, sehingga anak itu merasa tertekan ketika ingin berangkat ke sekolah atau ketika ingin belajar itu merasa bukan tidak diiringi dengan rasa bahagia, tapi diiringi dengan rasa ketakutan. Nah, itu konsep yang harus kita ubah. Nah, tantangannya di masa pandemi ini kita selenggarakan pendidikan di rumah. Apakah orang tua di rumah akan menyelenggarakan pendidikan dengan rasa bahagia itu? Itu pertanyaannya. Atau kita lebih mementingkan anak bisa gambar gimana pun caranya? Tidak begitu. Dalam pendidikan anak usia dini, di usia emas ini, kita tidak boleh menanamkan rasa keterpaksaan, tapi kita harus merangsang anak untuk ingin melakukannya. Nah, hal-hal seperti itu yang akan diberikan oleh lembaga pendidikan, oleh lembaga PAUD, oleh guru di sekolah, akan diberikan bagaimana cara untuk anak bisa memiliki rasa keinginan untuk belajar, bukan karena terpaksa. Nah, pola itulah yang akan kami atau lembaga pendidikan anak usia dini berikan kepada orang tua di rumah. Tantangannya orang tua nanti mampu tidak menyelenggarakan pendidikan seperti itu. Nah, itu ya, nanti itu bisa kita konsultasikan, bisa kita diskusikan secara panjang lebar bagaimana mendidik anak sesuai dengan potensi dan karakternya. Karena karakter setiap anak itu berbeda. Kalau ada ahli
Dr. Sulo kalau saya tidak keliru. Dia pernah mengatakan dalam bukunya begini, setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Bahkan anak yang kembar otentik pun memiliki karakter berbeda. Yang kembar otentik, apalagi anak yang tidak atau yang bukan kembar otentik, itu pasti berbeda. Oleh karena itu peran sekolah di situ adalah untuk menganalisis bagaimana mengkonsep pembelajaran di rumah sesuai dengan potensi anak. Sedangkan nanti orang tua di rumah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan konsep yang diberikan oleh sekolah, sesuai dengan karakter dan potensi anak. Nah itu di usia emas itu kita harus menyelenggarakan pendidikan. Memang sangat sulit sekali pendidikan di masa pandemi ini ya. Sangat sulit sekali. Saya mengakui, saya juga menyadari betul, atau kita semua menyadari bahwa pendidikan di masa pandemi ini sangat sulit sekali, sangat berat sekali untuk orang tua. Karena orang tua sudah capek bekerja, dia juga harus memfasilitasi anaknya untuk belajar. Nah itu konsep yang harus kita pahami bersama-sama, yang harus kita selenggarakan secara bersama-sama. Dalam situasi pandemi ini, kadang atau mungkin kita pernah berpikir, penting gak sih sekolah bagi anak usia dini di masa pandemi ini? Soalnya kan pembelajaran dilaksanakan di rumah, pemberian materi oleh orang tua, pola asuh dilaksanakan oleh orang tua. Lalu apa fungsinya guru di sekolah atau sekolah dalam masa pandemi ini? Pasti kita pernah berpikir seperti itu. Berpikir bahwa ya udahlah, nggak usah sekolah ke PAUD atau ke TK. Pasti kita pernah berpikir seperti itu. Nah, pola pikir seperti itu harus kita sisihkan terlebih dahulu. Kita harus kembalikan dulu. Penting tidak sekolah bagi anak usia dini? Kira-kira penting tidak? Kita pikirkan itu. Jika ingin melihat penting atau tidak sebuah sekolah dalam situasi pandemi ini, kita harus melihat pendidikan secara luas dulu. Ingat, pendidikan itu tidak hanya dilaksanakan di sekolah. Pendidikan juga harus dilaksanakan di rumah, supaya kedua pihak ini sama-sama mendidik atau membentuk karakter atau membentuk pengetahuan, membentuk keterampilan anak secara bersama-sama. Maka sekolah dan rumah harus bekerja sama secara harmonis. Tidak bisa satu sama lain saling mengandalkan. Keduanya harus seiring sejalan dalam melaksanakan pendidikan, terutama di masa pandemi ini. Kenapa? Lalu apa sih fungsinya sekolah di masa pandemi? Kan belajarnya juga sama orang tua, misalkan seperti itu. Ingat, pertama, fungsi sekolah adalah konseptor. Sekolah atau guru di sekolah memberikan konsep belajar di rumah sesuai dengan kondisinya, lalu sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh anak di rumah. Nah, itu konsep yang akan dibuat oleh sekolah. Kedua, guru sebagai konsultan atau tempat berkonsultasi bagi orang tua. Ingat, setiap usia anak itu ada standar tingkat pencapaian perkembangannya, biasanya seperti itu ya. Nah, di sekolah disediakan atau difasilitasi pendidikan sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangannya. Nah, melalui konsultasi terhadap orang tua terhadap sekolah atau terhadap guru, di situ akan timbul keharmonisan. Apakah anak kita di rumah sudah sesuai atau perkembangannya, pencapaiannya sudah sesuai dengan standar atau belum? Itu bisa dikonsultasikan. Jadi orang tua tidak kebingungan, apakah anak saya sudah sesuai belum sih dengan anak usianya yang seharusnya kayak gimana? Misalkan seperti itu. Nah, itu bisa dikonsultasikan terhadap guru di sekolah. Dua fungsi itu tidak mungkin digantikan oleh lembaga lain selain sekolah, karena sekolah dibangun, dibentuk
untuk memastikan setiap anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya atau sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan usianya. Itu fungsi dari sekolah anak usia dini. Maka dua hal itu akan sama-sama memberikan konsep belajar terhadap anak di rumah. Iya kan Pak atau Bu, guru? Anak kan belajarnya di rumah sama saya. Nah, masa pandemik ini sebetulnya mengajarkan kita mengajarkan bersama-sama terhadap orang tua. Jika selama ini kita punya pikiran bahwa yang bisa membuat anak pintar dan cerdas itu hanya sekolah, itu pikiran yang keliru. Karena apa? Seperti yang sudah tadi saya sampaikan, kedua belah pihak, sekolah, rumah, atau guru atau orang tua, itu sama-sama punya fungsinya masing-masing. Ingat, orang tua adalah guru pertama bagi anak. Berarti sekolah itu adalah sekolah pertama bagi anak itu adalah rumah. Nah, dua hal ini yang tidak boleh kita kesampingkan. Sekolah itu tidak mungkin menggantikan orang tua di rumah, atau guru tidak mungkin menggantikan orang tua di rumah. Sama, sekolah tidak mungkin menggantikan rumah orang tua di rumah. Ya, karena sekolah formal adalah rumah kedua, bukan rumah pertama bagi setiap anak. Nah, itu penting kita pahami bersama-sama supaya tidak ada pikiran bahwa nggak penting disekolahin, kan corona ini, nggak sekolah nggak tatap muka. Ingat, sekolah itu bukan hanya datang berangkat pakai baju seragam pergi ke sebuah bangunan yang di depannya ada tulisan sekolah, tapi sekolah juga bisa diselenggarakan dimanapun. Hanya konsepnya memang harus dari lembaga formal supaya nyambung antara sekolah dan rumah. Itu bisa mendidik anak secara bersama-sama. Itu penting sekali dalam situasi pandemi ini, karena kita tidak mungkin memaksakan untuk hadir ke sekolah selama masa pandemi ini belum selesai, selama kesehatan itu menjadi barang yang sangat mahal, yang rentan sekali untuk terganggu dalam situasi pandemi ini. Karena kita tidak tahu COVID itu ada di mana, apakah dalam tubuh kita, apakah dalam baju kita, apa dalam tangan kita. Kita tidak pernah tahu. Oleh karena itu, hal yang pertama yang kita pastikan adalah kesehatan, tanpa menyampingkan pendidikan anak. Maka kedua belah pihak harus sama-sama memahami bahwa orang tua di rumah butuh sekolah sebagai konseptor, sedangkan sekolah juga harus terus berpikir bagaimana bisa membuat konsep belajar yang baik sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak, meskipun dilaksanakan dalam PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nah, itu pentingnya sekolah. Jadi tidak mungkin sekolah itu dikesampingkan, sekolah itu ditinggalkan. Kita sekolah itu memberikan pendidikan juga terhadap orang tua, bagaimana mengasuh anak, bagaimana memberikan materi apa saja sih tingkat kecerdasan anak yang harus diasah oleh orang tua di rumah, tidak hanya oleh orang-orang yang ada di sekolah, tapi juga oleh orang-orang yang ada di rumah. Itu penting sekali. Dan juga kita tidak bisa meninggalkan atau membiarkan anak tidak dididik secara pola yang tepat, karena setiap anak memiliki tingkat kecerdasannya masing-masing, memiliki potensinya masing-masing. Oleh karena itu penting sekali ketika di masa anak usia dini ini kita mendidik anak sesuai dengan potensinya. Kita tidak bisa memaksakan anak yang tidak cerdas dalam matematik misalkan, tapi dia cerdas terhadap kecerdasan lain seperti bahasa ataupun olahraga. Itu tidak mungkin kita paksakan dia di matematik sedangkan anak kita cerdas di bahasa misalkan. Nah, hal-hal seperti itu harus dikonsultasikan kepada guru.
ya. Harus dikonsultasikan kepada guru, indikatornya jelas. Kalau anak terlihat temuannya seperti ini, berarti tingkat kecerdasan apa yang mungkin dia miliki, potensi apa yang mungkin dia miliki. Nah, hal seperti itu yang dimiliki oleh sekolah, atau fungsi sekolah adalah melihat, menganalisis potensi-potensi setiap anak. Nah, itu pentingnya sekolah bagi anak usia dini, meskipun dalam situasi pandemik seperti ini. Jadi kita tidak bisa meninggalkan sekolah begitu saja. Pentingkah kita mendidik anak bersama-sama? Saya sampaikan penting sekali, karena pendidikan itu bukan hanya diselenggarakan di sekolah, tapi pendidikan juga harus diselenggarakan di rumah atau dilaksanakan secara baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah. Ya, karena hakikat pendidikan sebenarnya itu diselenggarakan oleh kedua belah pihak, baik di sekolah maupun di rumah. Dan ingat, anak itu, setiap anak itu dalam jenjang pendidikan apapun, baik anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah, itu anak lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Oleh karena itu penting sekali bagi orang tua untuk mendidik juga anak di rumah, terutama dalam hal karakter anak. Itu penting sekali. Oleh karena itu sekolah itu tidak bisa dibebankan 100% untuk mendidik karakter anak, pengetahuan anak, keterampilan anak. Semuanya diberikan ke sekolah, itu tidak bisa. Sekolah manapun tidak bisa. Karena sekolah juga butuh orang tua untuk mendidik anak di rumah, sehingga memberikan dampak karakter anak yang dibentuk di sekolah juga dibentuk di rumah. Itu pentingnya dua pihak itu saling kerjasama dalam melaksanakan pendidikan, terutama di masa pandemi ini. Itu tidak bisa salah satu dihilangkan atau salah satu saling mengandalkan, itu tidak bisa. Keduanya harus sama-sama bekerja, harus sama-sama mendidik, harus sama-sama melakukan pendekatan dari hati ke hati kepada setiap anak. Nah, tadi sudah disampaikan apa pentingnya mendidik bersama-sama itu. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat dan bisa kita laksanakan. Bila ada pertanyaan atau sesuatu hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan langsung ke guru-gurunya masing-masing atau kepada saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa benar-benar kita pahami bersama. Dan walaupun situasi kita sulit saat ini, kita tetap memastikan setiap anak itu mendapatkan pendidikan, setiap anak itu mendapatkan stimulus atau rangsangan dalam pembelajaran, rangsangan kecerdasannya, rangsangan potensinya, sehingga dapat membentuk karakter, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan tingkat usia perkembangannya. Bahkan mungkin bisa melebihi standar tingkat usia perkembangannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.